selama waktu asar belum tiba. Waktu asar, bagaimana caranya menentukan waktu asar? Bayangan lebih panjang dari bendanya. Misalnya kita berdiri, tinggi kita diukur dengan diukur ke sana. Kalau sama panjangnya tinggi kita dengan bayangan tak, itu belum masuk waktu asar. Nanti lewat sedikit lebih panjang bayangan sedikit daripada bendanya, daripada kita, baru masuk waktu asar. Nah, itu. Kemudian waktu asar itu sampai masuk maghrib. Kapan masuk waktu maghrib? Ini yaitu ketika matahari sempurna terbenamnya. Matahari sempurna terbenamnya itu tandanya bahwa waktu maghrib telah masuk. Sampai kapan waktu maghrib? Sampai warna kuning di ufuk barat itu menghilang. Sampai warna kuning hilang, itu sudah masuk waktu isya. Kalau waktu isya itu sampai tengah malam. Sampai tengah malam itu waktunya salat isya. Dan waktu salat subuh semenjak terbitnya fajar hingga matahari terbit. Jadi mulai terbitnya fajar shadiq itu sudah masuk waktu subuh sampai matahari betul-betul terbit. Jadi mulai dari matahari terbit sampai pertengahan itu tidak ada waktu salat wajib. Tidak ada. Ya. Di waktu subuh itu singkat sekali waktunya. Hanya sampainya di terbit matahari. Makanya jangan biasakan kita salat pagi. Ya. Masih sering ada yang melakukan salat pagi di salat subuh di waktu pagi. Masih di? Iya. Ini sudah melewati waktu salat subuh. Masih bisa nggak salat? Misalnya ketiduran. Apakah masih bisa melaksanakan sholat? Bisa. Cuma jangan biasakan begitu. Yang sampai setiap hari ketiduran. Ya. Itu. Kemudian selanjutnya, jadi mohon maaf ini saya sudah bikin slide ini kemarin ada sampai 18 slide. Tapi ternyata tidak terset, jadi saya pakai ini saja. Ya. Saya tanya dulu, berapa waktu salat yang diwajibkan sehari semalam? 5. Berapa rakaat semuanya? 17 rakaat. Ya, 17 rakaat. Selanjutnya pertanyaan saya, siapa yang hafal ayatnya? Kita tahu tentang kewajiban sholat. Siapa yang hafal ayatnya? Ada? Ada yang hafal ayatnya? Ini banyak sekali ayatnya dalam Al-Quran tentang kewajiban sholat. Ada yang hafal? Coba dibaca ayat 3 surah Al-Baqarah. Apa itu? Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Itu salah satu dalil bahwa salat itu wajib. Apa lagi? Coba yang lain. Atau saya baca sebagian. Oh subhanallah. Ya, itu haknya dia. Kita juga hak di sini di. Ada ayat Al-Quran mengatakan hafizu 'alas sholawati. Apa sambungannya? Was sholatil
wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini juga ayat tentang kewajiban salat. Iya. Pelihara salat 5 waktu. Wassalatul wusta, dan salat pertengahan. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah salat dengan penuh ketundukan, dengan penuh kepatuhan. Baik sekali dalilnya. Kita percepat saja. Ya. Selanjutnya, apa syarat wajibnya salat? Jadi saya mohon perhatiannya ke sini nih, karena kalau sudah terganggu lagi begitu baru mahayal di situ tidak dipahami. Ada syarat wajib salat, bisa dicatat, bagi yang mau mencatat. Pertama, Islam. Syarat wajib. Yang dimaksud syarat wajib, ya kalau kita ada di situ berarti wajib di salat. Pertama Islam. Saya tanya ke Islam semuanya gini, berarti wajib di salat, wajib salat karena Islam. Islam wajib salat. Yang kedua, suci dari hadas dan najis. Jadi walaupun Islam kalau tidak suci dari hadas tidak wajib salat. Walaupun Islam tapi kotor, itu tidak wajib salat. Tapi kita semua suci jadi bersih jadi, oke, wajib salat. Yang ketiga, balik. Apa itu balik? Ya, balik sudah. Tanda balik itu bagi laki-laki sudah berubah suaranya, aku kubi. Bagi perempuan sudah ada nih haidnya, ada nih tabunya. Itu tandanya haid, tandanya balik. Kita semua tahu ya tanda balik. Kalau sudah ada itu, maka tandanya kita wajib salat. Ya. Balik itu kalau dari segi umur, kalau perempuan itu lebih cepat balik daripada laki-laki. Perempuan itu 9 tahun sudah ada yang balik. Laki-laki itu 10 tahun baru balik. Ya. Itu dari segi umur. Ya, jadi 3 biji. Islam, suci dari hadas dan najis. Yang ketiga, balik. Yang keempat adalah berakal. Artinya walaupun dia Islam, dia suci, dia balik, tapi penoroi, tapi gilai, berarti tidak wajib salat. Makanya kalau ada yang tidak mau salat, silakan jadi gila. Ya, mana dipilih mau jadi gila atau salat? Tidak tahu nih. Ya, jadi yang dosa kalau tidak melaksanakan salat kalau dia sudah tahu. Iya. Oke? Itu Nahrul sini duduk depan. Nurul Hayat sini duduk depan. Duduk sini. Mana catatannya? Ini santai sekali ini. Kata di sini santai, tidak ada yang tahu. Ya, itu tadi syarat wajib ya, syarat wajib. Jadi berapa syarat wajib tadi? Pertama, Islam. Kedua, suci dari hadas dan najis. 3, balik. 4, 5, telah sampai dakwah kepadanya. Artinya dia sudah tahu bahwa salat itu wajib. Selanjutnya syarat sah salat. Apa syarat sahnya salat? Artinya yang dimaksud dengan syarat sah, kalau ada semua syarat itu berarti syaratnya sah. Itu namanya syarat sah. Pertama, telah masuk waktu sholat.
Berarti kalau belum masuk waktu salat lalu kita salat, maka salat tidak sah. Kalau dalam pasar dapur tuh, napa dia tahu sampai subuh nih, Andre sah, tidak sah, ya. Biar kita buru-buru. Jadi harus masuk waktu dulu, karena itu syarat sahnya. Yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Saya tanya dulu, apa bedanya hadas dengan najis? Ada yang tahu? Oi, halo? Apa dia di situ? Siapa namanya itu yang itu? Enggak, ini yang berdiri lutut, nah itu. Itu berdiri gitu loh. Kamu yang berdiri ya, kamu. Sini dulu depan. Siapa namanya ini? Serul kelas 8 MTS. Sini dulu depan. 8 SMP. Duduk baik, tidak boleh duduk begitu, rak-rak lampu. Ya, saya tanya dulu, apa bedanya hadas dengan najis? Siapa tahu? Bedanya hadas dan najis. Halo, siapa tahu? Apa bedanya antara hadas dan najis? Ada yang tahu? Kalau saya katakan kentut itu hadas atau najis? Ada yang bilang itu najis. Kentut hadas atau najis? Hadas. Ada yang ada yang berpendapat bahwa kentut itu najis? Bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan muhrim hadas atau najis? Apa? Hadas. Kalau kotoran manusia hadas atau najis? Iya, najis. Jadi ingat, hadas itu artinya kejadian. Apa? Kejadian. Sesuatu yang terjadi itu hadas. Bersentuh kulit kan kejadian ya. Kita sedang wudhu bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan muhrim itu terjadi sehingga menjadi hadas kejadian. Kentut itu hadas atau najis? Hadas. Oke, sepakat. Hadas atau najis kentut? Hadas. Kalau yang keluar hadas atau najis? Hah? Kalau kentut itu najis, kenapa orang kentut tidak cebok? Sudah kiwudu, lalu kentut tidak cebok, padahal dikatakan najis. Berarti kentutnya itu adalah hadas. Yang keluar sedikit itu adalah siapa tahu niat tahu nak kunjungin tarap tu kenapa saya lewat tarap tu tapannya suruh segini. Jadi suaranya itu ada, tapi yang keluar sedikit sekali itu najis. Mana sini taiji itu. Jadi ini syarat sahnya salat, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu kenapa dikatakan hadas besar? Karena cara membersihkannya itu harus dengan mandi. Kalau hadas kecil, cara mengangkatnya dengan berwudu. Itu bedanya. Ya, hadas besar dan hadas kecil. Ya, dalilnya ada pada surah Al-Maidah ayat 6.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bayn. Itu rukun wudu. Rukun wudu ada berapa? Ada berapa rukun wudu? Ada 6. Berapa disebutkan dalam Al-Maidah ayat 6? Berapa? Ada? Apa? Ada? Kenapa ragu-ragu? Berapa yang disebutkan dalam Al-Quran? 4. Perhatikan. Faghsilu wujuhakum, wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, 2 tangan sampai siku. Apalagi wamsahu bi ru'usikum, sebagian kepala, warjulakum ilal ka'bayn, dan kaki, 2 kaki sampai mata. 4 disebutkan. Kenapa jadi 6? Kenapa jadi 6? Ditambah niat dan tertib. Ingat itu. Ditambah niat dan ya, biarpun kita bersihkan semuanya, kalau tidak berniat bukan wudu namanya. Langsung lupa nambah yang wali kok laka. Bau naik, bumba naik langsung lama sembahyang. Mertang aja ini, kalau bahasa ngasih supaya lupa kunau dan ya, itu bukan wudu namanya. Wudu harus diawali dengan nawaitul wudu'a hadafil asghar fardal lillahi ta'ala. Itu harus diawali dengan niat, ya. Di akhir yang tertib, maksudnya tertib itu ya sebagaimana yang disebutkan Al-Quran, wajah dulu, baru tangan, baru rambut, baru kaki. Ditambah lagi dengan sunnah-sunnahnya. Apa sunnah-sunnahnya? Cuci tangan, kumur-kumur, beristinsyaq, ya, itu sunnah-sunnahnya. Cuci telinga, itu sunnah-sunnahnya. Ya, itu namanya tertib. Mendahulukan yang dahulu, mengemudiankan yang kemudian. Itu namanya tertib. Oke, lanjut. Selanjutnya, contohnya tai ngomo. Siapa yang ada tai ngomo dari sini? Itu apalagi tai gigi. Itu najis itu nih. Najis itu tai gigi. Itu sebelumnya Nabi katakan begini, laula anna syukka la ummati, seandainya tidak berat bagi umatku, la amartahum bisiwaki inda kulli salatin, niscaya akan kuwajibkan untuk sikat gigi setiap kali mau sholat. Jadi bagaimana orang yang tidak pernah sikat gigi 3 tahun? Apakah sholatnya sah? Sah. Itu saya katakan tadi, najis yang dimaaf. Apalagi ketombe, netau si sentimi ketombena, tali wasampo. Apakah sholatnya sah? Sah. Cuma tidak afdol. Jadi orang Islam itu selalu suci, selalu bersih, ya. Itu tai kuku, kotoran kuku, ini juga najis yang dimaafkan. Artinya kalau ada tai kuku sedikit, ya yang jelas tai kukunya itu bukan najis yang terang-terang. Siapa tahu memang tai kuku tapi kotoran tadi situ, itu tak cebok bersih kan masih ada baunya, nah itu tidak sah. Tapi kalau daki misalnya, daki menggaruk kinara hitam, itu dimaafkan, ya, dimaafkan. Oke. Ya, jadi suci badan, pakaian, tempat. Makanya tidak sah salat kalau kita salat di WC. Tidak sah salat kalau salat di kandang itik, di kandang kambing. Tidak sah karena sana kotor. Ya. Yang keempat,
Syarat yang keempat, menutup aurat. Menutup aurat. Jadi yang penting aurat sudah tertutup, salat kita sudah sah. Ya. Saya tanya lagi, kalau auratnya laki-laki nahar, sama nahar itu? Nahar? Nahrul. Kutanya Kiai Nahrul, auratnya laki-laki dari mana sampai ke mana? Dari lutut sampai, artinya kalau lutut itu sudah tertutup, pusat juga sudah tertutup dari sini sampai ke sini, itu sudah sah salat. Misalnya nahar, suatu waktu nahar tidak ada pakaiannya bersih kecuali celana kuntum. Celana kuntum, bukan juga celana panjang, tapi kuntum. Nah itu kan yang bersih. Yang penting sampai di sini celananya inahrul, sampai di sini bisa disalat. Ya mama kalau sampai Jumat nahrul, lapar Jumat ini lapar Jumat. Ya, itu laki-laki gampang sekali. Misalnya ada di kebun, ada di sawah, tidak ada sekali pakaian bersih selain satu sarung saja, maka kita sudah bisa salat. Salat sarungnya bisa sampai di sini, yang pun sudah tertutup, tidak pakai baju, boleh salat laki-laki. Kalau perempuan, auratnya dari mana sampai ke mana? Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ini perempuan auratnya. Jadi bedanya dengan laki-laki, laki-laki itu ya biar terbuka dadanya sah di salatnya, tapi kalau perempuan tidak boleh. Ya, rambutnya saja kelihatan tidak boleh. Makanya kalau perempuan ya kalau salat harus betul-betul tertutup. Jadi wajah bukan aurat, tangan, telapak tangan bukan aurat, itu bukan aurat. Itu sampai jam berapa ini? Sampai jam 10. Saya percepat dulu. Selanjutnya menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ini bagi yang tahu kiblat. Bagaimana nih kalau tidak tahu di mana kiblat? Kampung baru didatangi atau ada di tengah kebun, tengah hutan. Maka salat tidak tahu di mana ini, menghadap ke mana ini. Maka di situ kita bisa salat sesuai dengan perkiraan kita. Oh, di sini kayaknya arah kiblat. Salat lagi. Dalilnya mau ke mana ini? Mau ke mana? Ini nih, hei, mau ke mana semua? Mau ke mana? Jangan biasakan pulang tanpa izin. Masuk. Dulu. Panitia harus ada situ sebagian. Aduh. Semput dulu, aduh. Masa lepas saja keluar, masuk. Woi, masuk. Siapa panggil Ki? Ya kalau dipanggil izin, jangan saja lompat keluar. Catat namanya baru serahkan ke panitia. Siapa yang keluar? Sampai di mana tadi? Kiblat. Kiblat. Jadi begitu ya. Kalau kita tidak tahu, tidak ada juga bisa ditanya, maka perkiraan saja. Oh mungkin ke sini arah kiblat. Bagaimana seandainya sudah pakai salat baru ada yang ingatkan? Iya anu ya. Iya di ada ledrinya sembahyang. Beliau habis sembahyang apa di bawah? Apakah salatnya sah atau tidak? Sah. Katakan lagi bakmi. Tapi seandainya baru satu rakaat belendringai, niaki urang apa wangi? Woi, tapi salah balik kanan kau. Lalu dia juga, maka dia tidak mesti batalkan salatnya langsung saja mutar. Boleh begitu? Ya.
tidak boleh, tidak harus membatalkan salatnya, tapi langsung saja mutar sebagaimana petunjuk yang memberitahu. Paham? Nah, gitu ya. Menghadap kiblat. Fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Oke. Selanjutnya rukun salat. Ada berapa rukun salat? Hah? Berapa rukun salat? Ada. Berapa? Berapa bi? Rukun salat. Berapa narul? 13. Berapa ikra? Berapa? 13. Oke, rukun salat itu ada 3. Oke, satu niat. Niat, perhatikan. Kapan kita berniat salat? Lepar-lepar. Yaitu pada saat kita takbiratul ya, bisa juga dibaca sebelumnya usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala kalau kita imam, makmuman lillahi ta'ala kalau kita niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Berdiri. Berarti kalau orang tidak mampu bisa duduk. Yang ketiga, takbiratul ihram. Apa yang dimaksud takbiratul ihram? Perhatikan. Kenapa ada kutu-kutu? Aku kutu lah masih wah. Takbiratul ihram, takbir itu ucapannya, bacanya Allahu Akbar. Ihram, apa artinya ihram? Ihram itu maknanya adalah haram. Apa haram? Setelah kita takbiratul ihram, haram semua urusan dunia. Haram semua. Tidak ada lagi urusan dunia kalau kita salat. Haram. Ya. Jadi kalau misalnya ada sudah salah, tanpa niki orang tak, jangan sampai lapar kiri pantai, itu batal salatnya itu, karena gerakannya maksud lain, gerakannya maksud dunia, ya. Apalagi kalau anda bilang, oke, tunggu mah, sampai ingin oke, tunggu mah, itu ya, haram. 4. Membaca surah Al-Fatihah. Dihafal semua di surah Al-Fatihah ini? Yang kelima, rukuk. Nih, sebentar kita praktekkannya rukuknya bagaimana yang sempurna. Karena saya masih sering saksikan ada santri, ya kalau rukuk asal-asalan. Rukuk dengan sempurna. Kemudian i'tidal. Apa itu i'tidal? Bangun dari rukuk. Kemudian sujud. Ingat, kita sujud itu 7 anggota badan harus sujud. 7. Pertama wajah. Kemudian 2 dan 3 apa? 2 tangan. 4 dan 5 2 lutut. 6 dan 7 2 kaki. Ini harus sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Ya. Duduk di antara 2 sujud. Di situ kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Selanjutnya duduk akhir atau dikatakan duduk tawarruk pada rakaat terakhir. Duduk tawarruk. Kemudian membaca tasyahud. Membaca tahiyat akhir. Yang 11 membaca salawat Nabi. 12 mengucapkan salam yang pertama.
menoleh ke kanan. Yang ke-13 tertib. Nah, ini selanjutnya sunnah salat. Jadi anak sekalian, yang rukun tadi itu wajib hukumnya dilakukan. Kalau sunnah ini penyempurna. Kalau dilakukan itu salat kita menjadi sempurna. Kalau tidak, salat kita tidak sempurna. Sah tapi tidak sempurna. Gitu. Apa yang menjadi sunnah salat? Pertama, mengangkat kedua belah tangan sampai sejajar dengan daun telinga. Ini caranya nih. Sebentar kita praktekkan, ada videonya ya. Kemudian bersedekap tangan. Bersedekap tangan ini macam-macam juga biasa melihat orang salat. Perhatian di sini. Ada orang salat. Woi, halo. Perhatian di sini. Ada orang salat macam-macam gayanya. Ada orang Allahu Akbar di sini di atas sekali. Si mata dingin. Ada orang salat Allahu Akbar. Ini salah kalau ini salah. Di ada yang salat Allahu Akbar. Biasa saya lihat orang begini. Salah juga. Ada yang salat Allahu Akbar. Terlimpur bukunna. Macam-macam ya. Yang kita anut sesuai dengan fikih Syafi'i, Allahu Akbar. Jadi pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan. Ini tidak ada lewat. Ada orang biasa salah gini jadi? Yes. Biasa ada. Salah dia serdi. Salah. Kalau gini, begini. Ya benar. Oke. Bersedekap tangan. Kemudian membaca doa kita. Apa doanya? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati la syarika lahu. Iya, itu doa kita. Perhatikan, inna sholati, bukan inna sholati, salah. Tapi inna sholati. Ya, wa nusuki wa mahyaya dan seterusnya. Selanjutnya sunnah salat membaca ta'awudz sebelum baca surah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau kita imam, ta'awudznya jangan dibesarkan. Sirkan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Kemudian selanjutnya membaca bismillah ketika membaca Al-Fatihah. Ini bermacam-macam. Ada orang tidak menjaharkan basmalahnya, tapi kita menganut Imam Syafi'i menjaharkan basmalahnya, ya, karena Al-Fatihah adalah satu ayat dari surah Bismillah, satu ayat dari surah Al-Fatihah. Kemudian membaca surah Al-Quran panumpu, itu sunnah hukumnya, itu baca panumpu di sunnah. Misalnya buru-buru tidak sempat dibaca panumpu, salat kita sudah sah, cuma kurang sempurna. Kemudian membaca amin setelah selesai Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baca amin sunnah hukumnya. Mengeraskan bacaan surah Al-Fatihah, ya, pada rakaat pertama dan kedua dia salat jahar. Apa salat jahar? Maghrib, isya, subuh.
itu salat jahar, salat yang kedengaran. Ada salat sir, salat yang tidak kedengaran bacanya, yaitu dhuhur dan asar. Kemudian membaca takbir ketika pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Allahu Akbar, ruku. Samiallahu liman hamidah. Ruku lagi, sujud lagi. Allahu Akbar. Itu. Kemudian terakhir membaca tasbih ruku dan sujud. Kalau kita ruku bacanya apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian membaca sami Allahu liman hamidah pada saat i'tidal. Itu sunnah. Kemudian meletakkan tangan di atas paha ketika duduk. Letakkan tangan di atas paha. Ya. Kemudian duduk tawarruk bersima pada saat tasyahud akhir. Pada saat tasyahud akhir. Kemudian baca salam yang kedua. Jadi salam yang kedua itu sunnah hukumnya. Yang pertama dia masuk rukun, ya. Anak sekalian, perhatikan. Sunnah salat itu ada dua. Pertama sunnah hay'ah. Sunnah apa? Sunnah apa namanya? Sunnah apa suaranya? Sunnah hay'ah. Hay'ah. Yang kedua sunnah abad. Itu. Kalau sunnah hay'ah, sunnah abad dulu ya. Sunnah abad yaitu apabila ditinggalkan atau ditinggalkan sengaja atau tidak, sunnah melakukan sujud sahwi. Ini kalau sunnah abad, ya, seperti dilupai tahiyat awal langsung berdiri. Kalau langsung berdiri sempurna berdiri, jangan makin lagi kembali duduk, teruskan di salat tak. Nanti sebentar setelah tahiyat baru kita sujud sahwi. Iya. Apalagi duduk pada saat tasyahud awal, dilupa duduk, ya, langsung berdiri, itu juga diganti dengan sujud sahwi. Dilupa baca doa kunut, doa subuh, diganti dengan sujud sahwi. Kemudian dilupai membaca salawat, tidak baca salawat untuk tahiyat awal, itu juga diganti dengan sujud sahwi. Apalagi membaca salawat ke keluarga Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tidak sambung, itu juga diganti dengan sujud sahwi, ya. Kemudian yang namanya sunnah hay'ah, sunnah yang ketika ditinggalkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Itu sunnah-sunnah selain yang tadi itu, ya. Oke, selanjutnya perhatikan di sini karena waktu sisa sedikit. Kita nonton dulu film jadi apa namanya? Video praktek salat. Inside. Iya. Mana suaranya? Perhatikan ini berarti salat, coba. Ya, diperhatikan baik. Gimana? Ini posisi tangan dia, posisi tangan ya. Kita mulai dari awal dulu. Posisi tangan pada saat diangkat itu ibu jari telapak tangan itu harus menghadap kiblat.
Lepror. Si anu sekarang nasi. Gak ada jadi. Lihat, tangannya menghadap kiblat, baru disimpang seperti itu, ya. Nih tadi saya bilang itu bagus. Lihat tangannya, ya, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Lanjut. Itu pada saat kita takbiratul ihram, ya. Jadi jangan seperti saja ini. Posisi kaki berdiri di belakang saat sujud, ya. Tidak, ini sudah tadi materi. Ini orang sakit. Jadi Suaranya. Ini pun 3 rakaat salat, ya. Pun 3 rakaat salat ini dipahami. Saya tidak suaranya. Hah? Iya. Hah? Apa lagi? Oh, begitu. Bagaimana caranya? Ini. Iya. Atau di sini. Ini doa iftitah. Dia posisi tangannya di فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا سنة والتعوذ أعوذ بالله من الشيطان sunnah. Baca sholat setelah takbiratul ihram langsung membaca ta'awud atau surat Al-Fatihah, maka dia tidak lagi sholat dan membaca iftitah. Delapan, membaca surat Al-Fatihah. 9, sunnah membaca amin dalam bahasa Arab. Amin mempunyai arti semoga engkau Allah mengabulkan. 10. Sunnah membaca surat dari Al-Quran selain surat Al-Fatihah pada rakaat pertama
dan kedua bagi orang yang sholat sendirian atau sedang menjadi imam. 11. Sunnah membaca takbir saat akan rukuk. Takbir perpindahan dari berdiri menuju rukuk. Lihat posisi rukuknya, ya. Qal. Tangannya pas di lutut, tidak boleh lewat ke bawah. Akan rukuk. 13. Rukuk. Allahu Akbar. Iya. Pada saat mau rukuk, tangan diangkat lagi. Rukuk adalah kiri Allahu Akbar. tangan orang yang sholat bisa menyentuh lututnya Betul. apabila hanya miring atau cukup mendekat sedikit, namun tangannya Ini salah. Ini salah kalau gini. rukuknya belum besar. Rukuk paling sempurna adalah kira-kira punggung orang yang sholat sejajar lurus, betisnya tegak, dan kedua telapak tangan menempel pada lutut. 15. Tumakninah dengan rukuk. Tumakninah adalah diam sejenak. Yang dimaksud tumakninah itu tenang, diam dalam rukuk sambil membaca. Sangat cepat dengan Itu salah. 16. Ketika rukuk sunnah membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Subhana Rabbil wa bihamdi. 17. Ketika kamu dari rukuk menuju ini dan sunnah membaca Ya Allah liman hamid. Ketika bangun dari rukuk, Samiallahu liman hamidah, angkat tangan lagi. 19. Gitu. Dengan tumanina. Ini adalah berdiri tegak seperti pada saat awal melaksanakan Iya. sholat. 20. Saatnya kita sunnah membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. 21. Membaca takbir indah saat akan sujud tidak disunahkan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Posisi rukuknya lihat. Sujud dengan Cara sujud ya. Lutut dulu, baru tangan, baru wajah. ini secara jelas disampaikan dalam hadis itu al-asjud ala sam'ati a'udhin ala jum'ah Itu. wa syaitan yadi Wa mirta nasjuda ala sabati a'dumin ala jawati. 7 anggota badan harus sujud. sujud di atas 7 anggota tubuh Jidat, Nabi bersyarat 2 tangan, 2 lutut dan 2 kaki. telapak tangan, 2 lutut dan jari-jari dan 2 kaki. Hadis riwayat Baihaqi. Saat akan sujud sunnah meletakkan kedua Kaki dulu, perhatikan. Kaki dulu, lutut dulu, satu dilihat, kedua baru 2 tangan, baru wajah. tangan diangkat dari tangan, jari-jari tangan dibuka dan dihadapkan ke arah kiblat. Jari-jari tangan dibuka, Diletakkan secara tidak dari begini nih, tapi dibuka. berjarak 1 jengkal. Semua menjurus ke kiblat. Juga dihadapkan. Kaki di belakang, 23. harus kasih berdiri. Membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Perhatikan dulu. Ada bedanya sujudnya laki-laki dengan sujudnya perempuan. Ya. Mulai dari rukuk, kalau laki-laki rukuknya begini nih. Ini jari tangan harus ada ke dalam sedikit. Kalau dia perempuan, jari tangan menghadap keluar. Itu bedanya nih. Kemudian sujud. Kalau laki-laki sujud, tangan ini kurang dan keluar. Kalau perempuan harus masuk ke dalam. Paham? Itu bedanya. Ya, ini contohnya orang sujud laki-laki, tangannya keluar, jangan terus terlalu liwat begini, karena mengganggu tuh tetangga tak. Sedikit saja. Oke. A'la wa bihamdi. Ketika sholat dilakukan secara sendiri, sangat dianjurkan memperpanjang durasi sujud. Oleh karena itu, setelah baca tasbih, orang bersujud juga disunahkan membaca zikir-zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Aqrabu ma yakunul 'abdu min Allah 'azza wa jalla. Kalau salat sendiri bisa panjang-panjang bacaannya. Doa saat paling dekat antara seorang Kalau imam jangan. adalah saat ia sedang bersujud, maka perbanyaklah kalian berdoa pada waktu sujud. Hadis riwayat Tabarani. Aweh. Sunnah membaca takbir intiqal. Ini
45. Dulu di antara dua sujud ya. Antara sujud pertama dengan sujud kedua, Kaki kiri diduduki, dua sujud kaki kanan berdiri. adalah duduk iftirash, yakni duduk di Nah ini, lihat lihat. Kaki kiri diduduki, kaki kanan berdiri. dan jari Belakang. kanan dihadapkan ke arah kiblat. Pada duduk ini Jari tangan sejajar dengan lutut. Sudahhi warhamni Jari tangan. warfa'ni Jangan lewat, jangan juga di sini. wa'afi. Lihat sejajar jari ibu jari dengan lutut. Sudah Ya. membaca kau untuk sujud yang kedua. 27. Sujud kedua dengan cara sebagaimana sujud yang pertama. Sujud kedua sama dengan tadi sujud pertama. Dan sujud menuju rakaat berikutnya sunnah mengangkat tangan terlebih dahulu, baru kemudian mengangkat kedua lutut. 29. Duduk istirahat, yaitu duduk sebentar sebelum melakukan rakaat kedua dan Dari sujud baru diri disunahkan dulu sejenak. rakaat kedua menuju rakaat Nanti duduk sejenak baru berdiri. kedua tangan Allah. Angkat lagi tangan. 31. Kalau kita berdiri dari Ketiga, tahiyat awal atau tasyahud awal. asalnya sama seperti yang sudah dijelaskan, mulai dari membaca urutan membaca ta'awud sampai sujud kedua. 32. Pada sholat yang jumlahnya 3 atau 4 rakaat, sunnah melakukan tahiyat awal dengan cara duduk iftirash dan membaca At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 33. Pada rakaat terakhir wajib melaksanakan tahiyat akhir. Cara duduknya disunahkan dengan cara duduk tawarruk, yaitu dengan cara duduk di lantai. Punggung kaki kiri dimasukkan ke bagian bawah kaki kanan, sedangkan kaki kanan tetap ditegakkan dengan jari-jari kaki kanan dihadapkan pada kiblat. 34. Ketika tahiyat akhir membaca At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Membaca salawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 35. Sunnah membaca salawat kepada keluarga Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad. 36. Juga disunahkan melengkapinya dengan salawat Ibrahimiyah. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. 37. Saat tahiyat awal dan tahiyat akhir, tangan-tangan disunahkan menggenggam dan jari telunjuk diacungkan tatkala mengucapkan kalimat illallah. Adapun tangan kiri direndahkan tanpa perlu menggenggam seperti tangan kanan. 38. Setelah selesai membaca sholawat Ibrahimiyah, sunnah membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. 39. Mengucapkan salam yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi. 40. Pandangan mata yang semula fokus melihat ke arah tempat sujud, maka ketika jari telunjuk berdiri ketika membaca illallah, sunnah memandang ke arah jari telunjuk. Pada saat salam diucapkan sampai pada kata kum, sunnah mengalihkan pandangan ke arah tempat sujud lagi. Jari-jari tangan yang semula terkepal dilepaskan, baru kemudian menengokkan wajah ke arah kanan sampai kira-kira kaki bisa terlihat dari arah belakang. 41. Membaca doa Allahumma inni as'aluka fawzan. Perhatikan. 40. Setelah selesai salam yang pertama, disunahkan menghadap lagi ke arah tempat sujud lalu mengucapkan salam yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 43. Pada saat selesai membaca kum, baru disunahkan berpindah menengok ke arah kiri.
44 membaca doa Allahumma inni as'aluka al-munajata minan nari wal afwa 'inda hisab. Satu Allah. Demikian ini amalan dengan cara Iya. Jadi anak sekalian, kita tarik kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Pertama, bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Wajib itu dilaksanakan dalam pahala, tidak dikerjakan dapat dosa. Yang kedua, anak sekalian, perhatikan, mari kita mengerjakan salat sesempurna mungkin. Jangan salat asal-asalan. Salat yang benar itu berfungsi. Halo, baik. Salat yang benar itu agar berfungsi bagi pribadi orang yang salat, pasti orangnya terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Itu salat yang benar. Ini janji Allah, inna sholata, ya. Jangan kita yang ikut-ikutan sama orang nakal, tapi seharusnya kita lah yang menjadi contoh, ya, kesempurnaan sholat. Apalagi bulan suci Ramadan nanti, anakku sekalian, saya harap supaya kita menjadi pelopor, supaya kita menjadi teladan nanti di bulan Ramadan, ya. Ramaikan masjid, kita yang cepat masuk ke masjid, kita yang terlambat keluar, ya. Dan yang terakhir, anak sekalian, bahwa dengan salat insyaallah semua kebaikan akan terbuka, pintu-pintu kebaikan akan terbuka, hidup akan bahagia. Janji Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Sungguh bahagialah orang beriman, orang mukmin, yaitu mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Itu janji Allah, ya. Pasti kita bahagia kalau kita perbaiki salat. Makanya semua nabi itu salat. Semua nabi mendoakan anak-anaknya untuk salat. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang salat, termasuk anak turunanku, ya Allah. Pesannya Luqmanul Hakim, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, dirikanlah salat. Jadi semua nabi itu salat, cuma cara salatnya yang berbeda-beda. Setiap nabi berbeda salatnya dengan nabi yang lain, tergantung syariat yang diberikan Allah SWT. Saya kira ini barangkali materi kita pada hari ini. Semoga ada berkahnya, kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Amin ya rabbal. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.